Halo, selamat datang di video kedua Lisans Analisis Ardi Nur Hadi Sufi. Kali ini saya bakal membahas pertandingan antara Arema FC melawan Persib. Tapi sebelum mulai analisis, kalian subscribe dulu channel ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru analisis saya di pertandingan Liga Indonesia, dan mungkin nanti saya juga berencana untuk bikin analisis pertandingan Eropa. Jadi jangan lupa subscribe dulu, dan nanti setelah selesai menonton sampai habis, kalian boleh share dan like kalau kalian suka. Dari susunan pemain dulu kita bahas. Arema ini dari tuan rumah dulu ya. Arema melakukan 3 perubahan di susunan pemain dibanding ketika mereka menjalani pertandingan pertama lawan Tira Persikabo. Jadi kalau di pertandingan lawan Tira Persikabo ada Hanif Syabandi, ada M. Rafli, dan ada Ridwan Tawainela. Tapi ketiga pemain ini tergusur ke bangku cadangan di pertandingan lawan Persib, dan Gomez memainkan 2 pemain asing barunya, yaitu Elias Alderete dan Matias Malvino. Terus satu pemain yang lain yang masuk di susunan pemain utama di pertandingan lawan Persib adalah Feby Eka. Nah, memainkan Alderete dan Malvino juga Feby Eka, Gomez agak mengubah formasi dasar. Kalau di lawan Persikabo, Tira Persikabo, Arema bermain dengan skema dasar 4-3-3. Di pertandingan lawan Persib dengan komposisi pemain seperti ini, Arema bermain dengan formasi 4-4-2. Jadi ini hampir sama dengan formasi Persib ya, bisa dibilang sama dengan formasi Persib. Ini di penjaga gawang ada Teguh Amiruddin, di kanan ada Saiful Indra Cahya, di kiri ada John Alfarizi. Terus ini di kedua sayap ada Feby Eka Putra dan Dendi Santoso. Dan ini di pertandingan keduanya sering bertukar posisi, jadi nggak misalnya Feby Eka Putra nggak terpaku di posisi kiri dan Dendi Santoso terpaku di posisi kanan, nggak. Dua-duanya sering di beberapa tempo permainan, misalnya 15 menit atau 20 menit, mereka bakal bertukar posisi. Di depan Elias Alderete ditemani sama Kusedia Hediudo. Untuk Persib hanya melakukan satu perubahan di posisi winger kanan. Freds Butuan menggantikan Febri Haryadi. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu mengubah strategi secara signifikan, karena 2 pemain ini tipikal yang nggak jauh beda, mengandalkan kecepatan, memang pemain winger juga, tapi mungkin ada eksekusi dan keputusan-keputusan di sepertiga akhir pertahanan lawan yang mungkin membuat keduanya berbeda gaya bermain. Nah, langsung aja untuk pembahasan pertama ini tentang bagaimana Arema merusak skema serangan Persib. Jadi ini ketika Gomez memasangkan Alderete dan Kusedia Heriudo di lini depan, 2 pemain ini jadi pemain yang sangat agresif, yang sangat aktif memberikan tekanan ke pemain belakang Persib yang menguasai bola. Terus selain 2 pemain ini, lini tengah Arema juga yang diisi Dendi Santoso, ada Feby Eka, ditambah In Kyun Oh. Jadi pemain-pemain yang bakal mendukung atau membantu ketika Alderete dan Kusedia, Alderete atau Kusedia melakukan tekanan ke pemain Persib yang menguasai bola atau yang membangun serangan dari belakang. Biasanya skema serangan Persib di lini pertahanan ini dibangun oleh Victory Bonevo. Nah, ini sebagai contoh ketika di menit 26 Persib berusaha membangun serangan dari belakang dengan umpan-umpan pendek seperti di laga melawan Persela, tapi Bonevo yang menjadi pengawal atau pemulai serangan Persib dari lini belakang langsung ditekan oleh Kusedia, dibantu juga dengan Alderete untuk melakukan penjagaan antar pemain. Nah, di gambar ini misalnya Kusedia langsung bergerak mendekati Bonevo sambil dengan posisi badan yang atau di posisi yang menutupi jalur operan ke Ardi Idrus di sebelah kiri. Kusedia juga tidak bergerak diagonal langsung mendekati Bonevo, tapi dia bergerak agak mendekati Kim Kurniawan, supaya ketika kalau misalnya Bonevo mengoper ke Kim, Kusedia bisa langsung menekan dan merebut bola. Juga di tempat lain ada Alderete yang juga menjaga Kuipers. Terus ada Dendi Santoso juga yang dia berada di posisi yang mengawasi 3 pemain sekaligus, ada Kim, ada Ardi Idrus, dan ada Omid Nazari. Dengan situasi seperti ini,
akhirnya Iqbal Nevo memutuskan untuk memberikan operan kepada Omid yang ada di lini tengah supaya bola serangan Persib bisa lebih cepat melewati lini pertahanan. Tapi dengan komposisi atau situasi seperti itu, ternyata di belakang Omid pun ada In Kyun Oh yang juga memang jadi perebut bola, jadi gelandang yang sangat aktif merebut bola seperti Kushedia dan Alderete. Di momen ini ketika bola mau mengarah ke Omid, In Kyun Oh langsung berusaha menyerobot, terus makanya terjadi semacam duel, dan akhirnya bola liar mau direbut sama Vizcara, tapi ada Dendi juga yang berusaha merebut bola, dan duel tersebut akhirnya dimenangkan sama Dendi Santoso. Bola bergulir lagi ke ujung, Kushedia nggak membiarkan Iqbal Nevo bisa membangun serangan dengan bebas, makanya dia langsung menekan ke posisi Iqbal Nevo yang berada di ujung lapangan sambil juga menutup jalur operan pada Ardi Idrus. Bahkan di belakang juga ada In Kyun Oh yang menjaga Omid Nazari, dan di Santoso juga yang berada di dekat Kim dan Esteban Vizcara. Terus Alderete menjaga Kuipers untuk jaga-jaga misalnya ada operan ke Kuipers. Di situasi ini Vizcara mendapatkan operan dari Iqbal Nevo dan langsung mengoper bola ke Ardi Idrus. Nah, ketika bola ke Ardi Idrus, Dendi Santoso langsung seperti pemain yang lain melakukan pressing supaya Persib tidak bisa membangun serangan dengan nyaman gitu. Dan apalagi dengan situasi seperti ini, ada pemain-pemain yang tidak menguasai bola berada di jangkauan para pemain Arema. Penjaga antar pemain misalnya ada Omid yang dijaga In Kyun Oh, ada Kim yang dijaga Hendro Siswanto, terus ada Alderete yang mengawasi dua pemain di kanan, Kuipers dan Supardi. Pada akhirnya membuat Ardi Idrus terpaksa untuk melakukan sapuan, yang akhirnya bola jatuh ke tengah dan bola berhasil dikuasai oleh pemain Arema. Ini juga contoh lain, di menit 39 Persib berusaha lagi membangun serangan dari Iqbal Nevo lewat umpan pendek. Alderete sekarang gilirannya Alderete yang berusaha menekan dan mengarahkan bola ke sisi kanan dengan dia posisi badan yang menutupi jalur operan Iqbal Nevo ke Kim. Sementara di sisi sebelah kiri ada Kushedia yang menjaga di Kuipers, yang akhirnya bola dioper Iqbal Nevo ke Ardi Idrus karena posisinya lebih terbuka. Setelah dioper, ternyata di sebelah kanan ada Febi Eka yang langsung menekan, dan Ardi Idrus langsung mau memberikan bola kepada Kim yang bisa dioper di posisi ini. Tapi di sekitar Kim masih ada Kushedia dan ada In Kyun Oh di depannya. In Kyun Oh dengan tugasnya dia di pertandingan ini untuk lebih banyak melakukan tekanan ke pemain-pemain Persib yang menguasai bola di pertahanan, langsung berduel dengan Kim. Di duel ini bola berhasil dimenangkan sama In Kyun Oh, dan akhirnya terjadi situasi di mana Arema bisa langsung memulai serangan ketika Persib gagal membangun serangan. Di situasi ini Kushedia berhasil menciptakan tembakan tapi tidak akurat. Tapi ini menjadi indikasi bahwa strategi Arema di pertandingan kali ini memang cukup merepotkan Persib dalam membangun serangan. Dengan pressing-pressing yang gencar, dengan pressing-pressing yang agresif, Persib jadi nggak nyaman untuk membangun serangan, untuk mengarahkan serangan, untuk menargetkan siapa yang mau dioper, dan ini sebenarnya nggak terjadi di pertandingan lawan Persela. Di pertandingan lawan Persela, Persib bisa membangun serangan dengan cukup leluasa karena Persela tidak langsung memberikan tekanan seperti Arema. Para pemain Persela lebih menunggu bola masuk ke area tengah, ke area middle third. Baru ketika misalnya bola lewat atau bola mau mendekati area middle third, baru para pemain Persela berusaha merebut bola. Tujuan dari pressing yang dilakukan Arema tentu untuk membuat Persib tidak melakukan umpan-umpan pendek seperti yang dilakukan lawan Persela, yang akhirnya itu membuat Persib melakukan operan jauh, yang baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalau operan jauh yang sengaja itu yang memang karena tidak ada opsi operan yang dekat, akhirnya operan jauh harus dilakukan, tapi dengan tetap bisa mengarahkan kepada siapa si pemain tersebut bisa mengarahkan bola. Tapi kalau misalnya operan yang tidak disengaja itu ketika misalnya tadi seperti yang dilakukan oleh Ardi Idrus, ketika tidak ada opsi operan di depan,
tapi ada pemain lawan yang dengan cepat melakukan pressing. Jadi pada akhirnya yang dilakukan adalah bukan mengarahkan operan, tapi berusaha secepat mungkin membuang bola. Ya nanti targetnya entah itu mau ke pemain lawan atau ke rekan setim, itu nggak masalah, karena yang penting tugas di si pemain saat itu, karena ketika mendapatkan tekanan bisa membuat bola tidak berada di dekat ke gawang sendiri. Seperti tadi misalnya ketika di Kim, ketika dia tidak bisa melakukan sapuan karena ketika ada tekanan dari pemain Arema, akhirnya bola berhasil direbut pemain Arema dan Arema bisa menciptakan peluang. Skema ini juga yang pada akhirnya membuat kiper Persib Teja Pakualam mulai meminimalisasi untuk melakukan operan pendek. Jadi biasanya kalau gol kick itu dari tendangan gawang, Teja bakal mengoper ke Victor Ibonevo misalnya. Tapi setelah terjadi beberapa kali gagal melalui umpan-umpan pendek, Teja Pakualam akhirnya melakukan tendangan jauh ketika mendapatkan tendangan gawang atau goal kick. Makanya dengan situasi seperti ini yang sangat sering terjadi, serangan-serangan Persib maupun Arema banyak yang justru dimulai dari tengah, karena sangat sering terjadi duel-duel di lini tengah, di area middle third atau di area sekitaran lingkaran tengah lapangan. Itu baik dari duel udara maupun duel di bawah. Indikasi perbedaan permainan Persib di Stadion Kanjuruhan lawan Arema ini dibanding lawan Persela itu juga kelihatan ketika Kim Jeffrey Kurniawan dan Amid Nazari yang bermain sebagai gelandang tengah Persib tidak banyak terlibat saat Persib melakukan serangan. Jadi biasanya di pertandingan lawan Persela, Omid dan Kim bisa melakukan operan-operan pendek untuk kemudian mengirimkan bola ke depan. Tapi kalau di pertandingan ini, setiap Kim atau Omid menguasai bola, akan selalu datang pemain Arema yang berusaha menguasai bola, merebut atau mengganggu atau menekel, yang akhirnya bola sering terhenti atau sering terjadi pelanggaran. Dan kalau kalian sadari, di pertandingan lawan Persib Arema ini sangat sering terjadi pelanggaran, sehingga bola atau pertandingan lebih sering terhenti. Terus ketika Kim tidak terlalu menonjol seperti di pertandingan lawan Persela, Omid yang di pertandingan lawan Persela bisa jadi solusi ketika Persib membutuhkan peluang atau serangan. Omid di pertandingan lawan Arema justru lebih banyak membantu pertahanan, karena ketika Persib menguasai bola, gelandang tengah yang membantu serangan adalah Kim Jeffrey Kurniawan. Jadi Kim bakal selalu ada di belakang atau di dekat duet penyerang Wander Luiz dan Geoffrey Castillion, ya, untuk menambah jumlah pemain di sekitar kotak penalti Arema. Dan ketika misalnya serangan itu gagal, lalu Arema melakukan serangan balik, apalagi misalnya bola diarahkan ke pemain cepat seperti Dendi Santoso, ada Febi Eka dan Kusedia, otomatis Omid yang tinggal sendirian dalam tanda kutip ketika Persib melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, beberapa kali terpaksa harus melakukan pelanggaran. Dan itu juga kenapa atau jadi alasan Persib sering melakukan pelanggaran di depan kotak penalti. Tapi walaupun Kim sebenarnya nggak terlalu menonjol seperti di pertandingan lawan Persela, di pertandingan lawan Arema ini Kim tetap punya kontribusi, khususnya buat lini serang, karena di gol pertama Persib pun, ya terlepas itu dari terciptanya pada akhirnya lewat gol bunuh diri, situasi Persib bisa mendapatkan peluang tersebut berawal dari Kim yang berhasil memenangkan duel udara melawan Hendro Siswanto. Jadi gol ini berawal dari ketika Teja Pakualam melakukan tendangan jauh ke tengah, lalu terjadi duel udara dan bola balik lagi ke pertahanan Persib, dan Supardi sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan serangan atau membangun serangan secara terorganisasi, tapi dia berusaha membuang bola untuk ke arah kotak penalti Arema, dan di situ terjadi lagi duel udara yang pada akhirnya duel udara ini menghasilkan umpan Kim Jeffrey Kurniawan yang ketika dia berhasil unggul duel melawan Hendro Siswanto kepada Castillion yang berada di posisi bebas di depan kotak penalti. Nah, yang jadi menariknya di posisi ini adalah
walaupun misalnya terkesan kebetulan Wander Luiz mendapatkan situasi 1-1 melawan kiper Arema Teguh Amiruddin, tapi sebenarnya ini juga bagian dari kejelian Wander Luiz dalam memanfaatkan ruang di kiri pertahanan Arema. Dan ini juga ada kaitannya ketika Persib yang dengan formasi 4-4-2-nya akan menempatkan atau selalu menempatkan kedua pemain sayap Esteban Vizcarra dan Fred Butuan untuk tidak terlalu maju atau tidak terlalu mendekati area kotak penalti lawan ketika bola masih berada di tengah. Dan di posisi ini Wander Luiz bisa menemukan posisi kosong di sebelah kiri pertahanan Arema karena Fred Butuan di sebelah kanan atau di sebelah kiri pertahanan Arema itu berhasil memancing Alvarez untuk keluar dari posisinya. Biasanya winger di formasi 4-3-3 yang kebanyakan khususnya di Indonesia, ketika di situasi seperti ini biasanya mereka akan selalu berada di sekitaran kotak penalti atau di sayap dekat kotak penalti. Dan ini tidak dilakukan oleh Persib, yang sebenarnya membuat Alvarez kebetulan di posisi itu, di posisinya dia harus mengambil keputusan untuk menjaga Freds yang justru itu berdampak ke ruang kosong di sebelah kiri pertahanan Arema. Dan Wander Luiz yang dia awalnya mau terlibat di lini tengah, ketika dia balik lagi ke depan menemukan ruang di belakang Alvarez atau di sisi kiri pertahanan Arema, dan dia berhasil masuk ke area tersebut. Arema di pertandingan ini sebenarnya nggak main terlalu buruk, atau bisa dibilang sebenarnya mereka justru bermain sesuai dengan instruksi Mario Gomez. Gomez ingin Arema bermain dengan direct football, mereka nggak mau melakukan banyak operan di lini pertahanan, bahkan dari tendangan gawang Teguh Amiruddin bakal langsung ngirim bola ke area tengah lapangan. Terus ketika situasi sulit untuk melakukan passing ke depan, Arema tidak akan melakukan operan ke belakang, jadi bakal langsung dipaksakan ke depan ataupun ke sayap. Nah, sebenarnya dengan permainan seperti ini, ditambah juga ada kecepatan Kussedia di lini depan, Arema memang sebenarnya mengincar situasi dari transisi dari bertahan ke menyerang. Jadi ketika misalnya mereka mengirim bola secepat mungkin ke depan, ketika bola berhasil dihalau Persib, Arema ingin merebut lagi bola tersebut, dan serangan Arema bisa dibilang ingin dibangun sejak atau dibangun di dekat pertahanan Persib. Dan skema ini sebenarnya cukup efektif karena Persib banyak melakukan pelanggaran baik itu di depan kotak penalti maupun di kedua sayap di kotak penalti. Bahkan untuk gol penalti yang diciptakan oleh Alderete itu juga buah dari direct footballnya Arema, yang ketika mendapatkan serangan dari Persib, lalu ada Esteban Vizcarra yang berada di posisi yang tidak tepat atau bukan berada di posisinya, Teguh Amiruddin dengan cepat mengirimkan bola ke Dendi Santoso di sisi sebelah kanan, dan Dendi bisa melakukan dribbling ke depan yang membuat Ardi Idrus terpancing untuk meninggalkan posisinya. Dan ketika Ardi Idrus maju memunculkan area kosong di sebelah kiri pertahanan Persib, Dendi Santoso langsung mengoper ke area tersebut, dan itu dimanfaatkan dengan cepat oleh Kussedia, dan Kussedia menggiring bola ke kotak penalti, dan jackpot Ardi Idrus melakukan pelanggaran dan akhirnya Arema mendapatkan penalti. Respon kedua pelatih ketika di tengah pertandingan juga cukup menarik. Misalnya Mario Gomez di babak kedua langsung memasukkan M. Rafli dan Jonathan Baumann untuk menambah opsi operan ketika Arema ingin melakukan umpan-umpan panjang. Rafli dengan postur tubuhnya yang tinggi, Jonathan Baumann juga yang ketika di Persib terkenal juga memainkan dengan skema seperti ini, ditambah In Kyun Oh, diharapkan bisa membuat umpan-umpan lambung Arema dari pertahanan ataupun dari sayap bisa dimanfaatkan dengan baik ketika pemain Arema melakukan duel udara. Terus Arema juga memasukkan Hanif Syabandi di lini tengah itu untuk menguatkan di tengah Arema ketika terjadi bola-bola second ball, atau jadi ketika pemain Arema dan Persib berduel lalu bola liar
bola liar datang dan Arema atau Mario Gomez ingin ada pemain yang bisa merebut bola tersebut, dan akhirnya Arema bisa melakukan serangan dari lini tengah. Nah, menariknya juga respon taktik yang dilakukan oleh Robert Alves adalah juga melalui pergantian pemain, dimulai dari pergantian Kim oleh Deddy Kusnandar, terus Febri yang masuk menggantikan Fresh Butuan, dan terakhir ada Fabiano menggantikan Supardi. Nah, di dua pergantian pemain Persib yaitu Deddy Kusnandar dan Fabiano ini yang bisa dibilang jadi kunci kemenangan Persib. Di pergantian Deddy Kusnandar ke Kim, yang pada akhirnya Deddy Kusnandar berhasil melakukan penetrasi ke kotak penalti, terus dilanggar oleh Saiful Indra. Nah, akhirnya Persib mendapatkan penalti kedua di pertandingan kali ini, karena sempat juga di babak pertama dapat penalti tapi gagal. Sebenarnya tujuan utama dari memasukkan Deddy Kusnandar itu sebenarnya untuk membuat lini tengah Persib bisa lebih gencar atau lebih efektif ketika melakukan serangan balik melalui umpan lambung. Karena kan kalau menggunakan Kim di lini tengah, Persib atau Kim tidak bisa melakukan umpan-umpan lambung untuk melakukan serangan balik. Apalagi Kim juga udah mendapatkan kartu kuning di babak pertama, ditambah ada Hanif Syabandi, ditambah sering terjadinya duel-duel di tengah, itu cukup berisiko buat Kim ketika misalnya dia harus melakukan pelanggaran. Sementara untuk pergantian Fabiano ini terbilang efektif karena Mario Gomez yang memasukkan M. Rafli dan Jertan Bauman. Ketika Arema berusaha semakin gencar melakukan umpan-umpan panjang, Persib menambah Fabiano yang juga punya postur tinggi dan cukup kuat di duel udara. Dan terbukti Fabiano beberapa kali unggul duel udara, walaupun sebenarnya ada satu momen di mana ketika Arema melakukan umpan langsung ke daerah kotak penalti Persib, terjadi sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Nick Kuipers. Dan ini memang sesuatu kejadian atau sesuatu momen yang memang ingin diincar oleh Arema, tapi di kesempatan tersebut, di tendangan bebas tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Arema, dan akhirnya Arema gagal mencetak gol dan harus menerima kekalahan. Jadi kesimpulannya untuk pertandingan Arema melawan Persib ini, Arema sebenarnya bermain udah sesuai skema, sesuai dengan yang diharapkan oleh Mario Gomez, tapi gaya permainan Arema ini nggak didukung oleh kemampuan mereka memanfaatkan bola-bola mati yang sebenarnya banyak mendapat kesempatan, baik itu dari sepak pojok ataupun tendangan bebas di posisi-posisi yang cukup krusial. Dan gol Arema pun pada akhirnya kan tercipta melalui tendangan penalti yang memang sebenarnya bola-bola mati ini yang jadi andalan Arema untuk mencetak gol ke gawang Persib. Nah, kegagalan Arema memanfaatkan bola mati ini dibarengi sama keberhasilan Persib yang cukup tahan terhadap pressing para pemain Arema yang sangat gencar dan sangat agresif. Terus para pemain Persib juga cukup kuat menghadapi tekanan dari supporter Arema yang memenuhi Stadion Kanjuruhan. Jadi para pemain Persib tetap fokus di pertandingan, mental mereka tetap kuat, dan ketika terjadi momen-momen krusial, khususnya ketika penalti Wander Luiz bisa tenang mengeksekusi penalti, dan itu benar-benar menjadi kunci kemenangan Persib untuk meraih poin penuh di kandang Arema, walaupun secara permainan sebenarnya mereka tak terlalu mengesankan. Oke, segitu aja untuk analisis pertandingan kali ini antara Arema melawan Persib. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka, kalian silahkan like dan share video ini. Atau kalian punya saran atau kritik, kalian silahkan komen aja di bawah, atau misalnya kalian bisa langsung mention aja di Twitter saya @ardjnshufi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.